Cilacap. Cilacap merupakan wilayah kelautan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki potensi perikanan yang besar. Di samping keanekaragaman itu, ada orang-orang yang memanfaatkan keanekaragaman dan kelimpahan maritim itu. Ya, mereka adalah nelayan. Orang-orang yang menjadikan laut bukan hanya sebagai mata pencaharian, tapi juga sebagai tempat tinggal mereka, ataupun bagian hidup mereka. Mereka yang setiap hari bangun pagi, berlayar untuk menangkap ikan, untuk dijual demi keberlangsungan hidup mereka. Namun, di satu sisi, keberadaan mereka terancam, dikarenakan ruang hidupnya dirampas, dikarenakan abrasi ataupun ketamakan yang dilakukan industri yang ada di sana, di mana tempat yang harusnya mereka gunakan untuk mencari mata pencaharian, perlahan-lahan dirampas oleh adanya industri. PLTU hadir di sana itu juga warga Winong itu nggak tahu gitu mas, khususnya ya katanya sih kalau misal kita kumpulan di mana balai desa itu katanya udah ada sosialisasi dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya warga Winong itu nggak tahu gitu loh bahwa misal wilayahnya itu mau dibangun PLTU. Nah kalau misal ada pun kan pasti kita rembuk lah kira-kira ketika ada pembangunan dampaknya akan seperti apa kan gitu kan, ngobrol sama warga boleh nggak nih bangun PLTU di sini gitu, tapi keadaannya nggak seperti itu. Jadi tiba-tiba aja gitu ada PLTU besar gitu kan sampai 3 gitu kan. Nah selama proses itu banyak gitu mas, banyak sekali dampaknya gitu, terutama bagi warga yang berdekatan di sana gitu. Kalau dilihat sendiri kan itu kan juga terlihat kan bagaimana sekarang jaraknya udah dekat banget kan sama pemukiman gitu. Nah, sebenarnya dulu itu PLTU 1 itu bukan di ini ya, bukan di Desa Selarang, tapi lebih tepatnya letaknya di Desa Karangkandri. Tapi di Karangkandri juga waktu itu banyak penolakan karena pada saat proses rekonstruksinya itu bangunan rumah warga juga ikut retak-retak gitu. Kayak misal PLTU misal lagi bangun apa namanya apa yang besar itu namanya apa ya? Ya itu kan jadi rumah warga ikut retak-retak gitu. Nah masalahnya dimulai dari itu sih, kayak akhirnya kenapa banyak pergerakan itu dari situ awalnya ya, karena gitu rumah warga retak-retak terus juga berisik banget kan suasananya gitu. Warga marah gitu, akhirnya mereka ini kumpul terus tiba-tiba langsung kan demo gitu kan ke PLTU gitu. Nah pada saat itu belum ada kayak gimana sih caranya misal ngobrol yang baik gitu kan, belum ada karena waktu itu belum ada teman-teman pendamping gitu. Nah terus akhirnya warga itu berkenalan dengan LBH sama wali. Nah di situ didampingi kan kayak misal ternyata itu kenapa sumur warga tiba-tiba kering itu ternyata dilakukan kajian gitu sama teman-teman wali. Salah satunya itu karena itu apa namanya dalam ambilnya PLTU itu menyebutkan bahwa PLTU melakukan pengerukan tanah gitu buat apa, buat pendalaman apalah waktu itu. Nah gara-gara itu akhirnya sumur warga itu kering, padahal sejak dulu ya, sejak ibu saya lahir sampai apa namanya buyutnya ibu gitu kan itu nggak pernah itu yang namanya kejadian warga Wino mengalami kekeringan, tapi sejak itu bangun PLTU warga akhirnya ini mengalami kekeringan. Dan untuk mendapatkan kayak kompensasi itu kan nggak bisa semata-mata apa namanya ya ini loh gara-gara PLTU kan nggak bisa mereka langsung ngasih gitu kan, pasti banyak proses gitu. Terus akhirnya banyak melakukan penelitian, wali didampingi wali gitu, akhirnya itulah baru PLTU mau itu apa namanya ngasih kompensasi gitu buat air. Akhirnya karena airnya itu bener-bener kering terus juga nggak bisa dikonsumsi gitu, padahal dulu kan warga butuh air ya tinggal muter aja gitu kan dari sumur ngambil pakai sanyo gitu. Terus gara-gara itu ini itu terjadi tahun 2018 itu airnya nggak bisa buat minum gitu, akhirnya dipasanglah PAM gitu. Kompensasi dari PLTU kalau nggak salah itu ada berapa ya, 1 bulan 600 apa 6 bulan sekali lah, aku lupa gitu tepatnya, tapi ada kompensasi dan itu pun nggak setara gitu dengan pengeluaran bayar PAM-nya gitu. Contoh saja ya ibu saya itu sebulan uh, buat bayar air sekarang itu 200, padahal dulu pakai sumur. Nah apa namanya kompensasi itu juga
bertahan 2 tahun. Sementara contoh ya ibu saya itu sampai sekarang pakai pump dan itu ya nggak dikompensasi lagi tapi pakai pengeluaran sendiri gitu. Padahal kan dulu sebelum ada itu ini nggak perlu beli air. Sekarang air aja harus beli gitu kan. Aduh, katanya tanah subur gitu kan. Nah selain itu juga ada ini yang paling parah gitu ya. Ini sebenarnya bencana abrasi itu. Nah, abrasi merenggut beberapa rumah warga, terus juga merenggut ini perekonomian warga. Dulu itu kan warga apa namanya ya, biasa memanfaatkan pesisirnya gitu. Dulu ada nelayan di Winong masih ada pakai di darat gitu. Tapi ya gitu gara-gara abrasi terus gak punya pantai lagi, akhirnya nelayan pun juga harus diusir gitu. Orang desa bisanya cuma nelayan, bertani, tapi lahannya nggak ada gitu. Dan itu nggak ada pertanggungjawaban kayak misal kalau kamu ini misal aku ngerenggut wilayah nelayanmu terus memastikan gitu kan buat keberlanjutan hidupnya dikasih apa itu gitu. Dampak buruknya emang cukup banyak gitu, salah satunya juga kesehatan. Dulu itu ada apa namanya ya peningkatan anak-anak yang terkena ISPA. Jadi dulu apa ya itu sudah dicek mas sama teman-teman Walhi sama LBH juga itu melakukan riset ya di puskesmas mana itu Karangkandri gitu. Nah itu juga puskesmas di dalam laporannya itu mengatakan peningkatan ISPA anak-anak terkena ISPA itu padahal sebelum adanya PLT itu jarang yang terkena ISPA tapi semenjak itu semakin meningkat gitu terutama di wilayah kecamatan Kusudia. Nah tetangga saya sendiri juga ada ini yang sampai akhirnya memutuskan untuk menjual rumahnya gitu. Karena anaknya kena ISPA terus sebulan sekali harus berobat dan itu harus ngeluarin sebulan sekali 600.000 gitu. Nah ibaratnya bapaknya udah kehilangan pekerjaan tapi juga harus ngerawat anaknya gitu kan gitu. Akhirnya dia memutuskan itu untuk pindah. Tapi terkait tadi kan ada demo ya. Nah itu dari PLTU-nya sendiri ada tanggapannya nggak? Kayak feedback dari PLTU? Nah kalau demo-demo kan pasti panas gitu ya. Kalau di situ pasti nggak langsung yang apa ya tanggapan yang pokoknya setiap mereka nanggepin itu nggak sesuai apa yang yang diharapkan warga. Contoh semisal ya PLTU menimbulkan retak misal rumah ya kan harapannya apa namanya rumah warga diperbaiki kan gitu kan biar nggak retak apa tapi hal lain gitu loh kayak sebagai upaya untuk membungkam aja gitu misal dampaknya retak harusnya kan retak itu diperbaiki tapi enggak itu misal ngasih apa lewat CSR gitu bikinlah misal pemberdayaan kelompok gitu biar warga ya terasa terbantu gitu dan rumah retak ya biar dia sendiri yang benerin gitu. Kayak ISPA contoh semisal anak yang terkena ISPA misal sudah dibuktikan itu salah satunya dampak besarnya PLTU apakah kemudian mereka dibiayai enggak tapi mereka ya cuma kami sudah kok ibaratnya per 3 bulan sekali mengadakan apa namanya ya periksa gratis. Apa hubungannya periksa gratis kan kalau misal sakit ya kita merasa sakit gitu kan itu kan nggak membantu gitu orang dia udah terkena ISPA gitu dan itu kan juga katanya berkala gitu kan nggak misal boleh jadi aku sekarang sakitnya terus periksa gratisnya baru sebulan kemudian pas nggak sakit dan nggak masuk akal gitu itu cuma ya itulah biar tenang aja. Tanggul lautnya itu dari kapan sih dibangunnya? Kalau tanggul yang dari PLTU itu tahun 2023 kayaknya 2022 sampai 2003 baru dibangun 2022 sampai 2003 sekiranya sih. Sementara abrasinya udah tahu dari tahun 2018 makanya sampai ada yang tenggelam rumah-rumahnya itu. Tenggelam rumah. Sebab akibat abrasi ini tidak hanya menyangkut perubahan iklim, tetapi dampak dari industri itu sendiri yang memperparah perubahan iklim tidak alami, yang menyebabkan naiknya muka air laut dikarenakan tidak seimbangnya suhu yang ada. Karena adanya abrasi ini, menyebabkan nelayan yang ada di sana tidak bisa mendaratkan kapal yang mereka gunakan untuk menangkap ikan sebagai mata pencarian setiap hari. Juga menurunnya kualitas air tanah dikarenakan oleh tadi, naiknya muka air laut, juga pengerukan secara berlebihan air tanah yang ada di sana. Juga dikarenakan industri ini tidak hanya menyebabkan abrasi,
Tapi asap atau emisi yang dikeluarkan dari industri ini menyebabkan menurunnya kesehatan masyarakat yang ada di sekitar sana. Telah ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa beberapa anak di sana sudah terkena ISPA di usia dini. Memang sangat miris. Berbagai protes pun telah dilakukan. Namun, bagaimana pemerintah setempat dan pihak industrial menangani hal ini? Ini kan kontrak ya. Nah, kemungkinan kan bisa diperpanjang kan? Iya. Kemungkinan kan bisa diperpanjang gitu. Iya. Terus atau mungkin dialih fungsikan jadi apa gitu. Iya, biasanya Pabrik gitu sih. apa, gitu. Kemungkinan bisa kayak gitu. Di perdanya ya sih banyak, nanti bakalan di situ bakal kan ini apa, belum lama ini KIC kan, kawasan industri Cilacap itu kan udah ini diplot-plot gitu, kayak Mertasinga mau dibikin industri apa gitu, dan tanahnya udah dibeli, pada dibeli gitu. Udah ada kawasan industri Cilacap. Udah kak, di namanya KIC gitu kan, pokoknya di wilayah-wilayahnya itu udah diplot. Ini misal, tapi belum tahu pasti misal ini mau dijadikan industri apa gitu. Begitupun yang terjadi di Winong gitu. Mereka tahu bahwa ini industri, tapi mereka nggak tahu ini bakal dijadikan industri buat apa gitu. Jadi apa enggak gitu kan? Jadi kayak psikis warganya itu jadi bingung gitu. Mau bertahan apa pindah ya gitu. Kalau pindah kemana? Terus ekonominya seperti apa gitu kan? Kalau bertahan takut tiba-tiba digusur gitu kan? Gitu. Psikisnya jadi dipermainkan, nggak ada kejelasan. Jadi was-was banget ya. Iya. Gak tenang ya. Betul. Apa sih yang diharapin kalau semisal ada pemerintah yang ngasih solusinya, atau dari PLTU yang ngasih solusinya, atau mungkin dari mahasiswa gitu, dari pelajar sendiri gitu. Karena kita kan pelajar juga ya. Biasa kita pengen dari Barupi sendiri, apa sih yang diharapin dari kita mahasiswa atau dari pemerintah atau dari PLTU sendiri? Kalau saya pribadi sih harapannya apa ya, minimal hak-hak kita ya, aku ya khususnya hak-hak kami lah ya sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi ya, hak HAM itu kan benar-benar dilindungi ya, benar-benar ditegakkan gitu loh, jangan direnggut gitu kan. Sejauh ini kan aku melihatnya ya bahwa hak mendapatkan lingkungan yang layak gitu kan, hak mendapatkan rasa aman untuk bertempat tinggal itu kan, terus kemudian ada isu itu tadi penggusuran dan lain sebagainya, sementara kami belum siap secara psikologis gitu kan. Minimal hal-hal itu diperhatikan lah, terus ditanyakan juga gitu keadaannya, misal libatkan lah, itu kan pemerintah paling susah itu kalau melibatkan masyarakat dalam hal apapun. Mereka pasti ini gak jarang melibatkan masyarakat, itu pasti ya tahu lah arahnya kemana, itu kan pasti untuk kepentingannya tadi usaha. Nah ya harapannya dalam sebenarnya kami masyarakat gak rela juga gitu, tapi bagaimana ya, karena kami merasakan dampak gitu, kami juga harus ngomong kan, ketika hak kami dihilangkan kami gak bisa diem gitu kan gitu. Makanya ya silakan ada pembangunan, tapi ya yang ini apa ya, yang benar-benar menguntungkan untuk warga, jangan semuanya direnggut gitu. Warga nggak menurut saya ya nggak nakal gitu kan, mereka hanya menyuarakan apa yang mereka rasakan gitu, mereka butuh perhatian gitu dari pemerintah, tapi sejauh ini yang apa ya, mereka justru lebih condong ke itu tadi, pengusaha, ke korporat, kebijakannya pun bahkan dibuat untuk kepentingan korporat, bukan kepentingan warga nggak pernah ditanya gitu, kayak misal nanti pindah ya ekonominya nanti bakal seperti ini atau bagaimana, kesehatannya pasti terjamin atau seperti apa gitu, enggak gitu. Tapi ya udah kayak tinggal diusir aja gitu, pengusaha butuh lahan ya udah beli, usir gitu. Jadi harapannya libatkanlah masyarakat, terus tanyakan gitu kan apa keluhannya gitu, terus kalau bikin solusi ya solusi yang sesuai yang diharapkan masyarakat, bukan solusi palsu gitu. Terus seringnya kan solusi palsu gitu cuma buat ayem-ayem aja gitu, cuma biar gak keluar terus gitu, gak dapat terus gitu kan gitu. Itu dari saya. Dibuatnya dokumenter ini harapannya menyadarkan kita seberapa pentingnya kita terus mengawal isu-isu yang terjadi di negeri ini. Untuk itu, ayo kita terus bersama-sama kawal isu ini sampai adanya jawaban dari pihak industrial ataupun dari pemerintah setempat.